Oke, sekarang waktunya Bro Metatron akan bertanya. Bro Naja akan menjawab. Oke, sekarang saya akan buat Bro Naja di komal besar supaya dia besar. Jadi harus diperbesar. Yang bertanya kecil, yang menjawab besar. Komennya dimatiin ya, Bang? Enggak. Enggak muncul tempatku. Oh, mungkin lagi apa batuk, dia batuk. Ini ya, tunggu ya sebelum bertanya ini ya. Jadi ini Argum Jonathan. Ini setelah saya cross check, ini Amar bro, bukan Dafar ya. Ini Amar bukan, aduh, udah jelas. Ini Amar bukan Dafar, itu aja sih. Cuma ngasih tahu kalau Anda tadi mengklaim Dafar itu tidak tepat. Tapi ya tidak apa-apa. Oh ya, nanti kita tunjukin lagi. Iya. Ya, ini itu kan contekan kiriman WhatsApp ya. Nanti kita tunjukin lagi habis sesi ini mungkin. Saya bertanya. Oke, saya mau bertanya. Ntar ini udah giliran, udah habis waktunya. Saya mau bertanya. Tadi kan topiknya ini belum mulai ya, Bang. Aku ucapan dulu terus mulai. Di timer ya. Timernya ketika dia menjawab, Bro. Iya. Oh, oke. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dengan Sang Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Jadi, pada kesempatan malam hari ini, topik yang saya ajukan tadi adalah di mana yang beriman itu Islam atau Kristen. Itu. Iya. Nah, di mana saya menemukan setelah membaca literatur Islam, saya menemukan satu cerita dari guru-guru saya ya, Adi Hidayat, Abdul Somad, dan Ustadz Khalid Basalamah. Ada kejadian di mana dalam surat 85 ayat 4, yaitu surat Al-Buruj atau surat gugusan bintang. Nah, yang saya mau tanya, menurut Ustadz Wafi ini yang katanya sekolahnya di Mesir ya dulu. Menurut Ustadz Wafi yang katanya sekolahnya di Mesir, itu menceritakan tentang apa? Mungkin itu aja pertanyaannya. Saya pengen tahu itu menceritakan tentang apa, orangnya di mana, dan itu settingnya tahun berapa. Itu aja. Itu dulu pertanyaan pertama. Gimana apaan bro? Banyak kali pertanyaan pertama ini. Surat Al-Buruj ya. Dalam surat 85 ayat 4 sampai 8. Itu kan Al-Qur'an sampean. Ya. Itu menceritakan tentang siapa, di mana, dan tahun berapa. Oke. Karena itu berhubungan dengan topik diskusi kita ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah yang menonton ya, pada malam hari ini kita membahas tema mengenai yang beriman ini orang Kristen atau orang Islam sih, kan begitu. Nah, pertanyaan pertama dari Mas Metatron atau Mas Kayapas itu mengenai surah 85 atau yang disebut dengan surah Al-Buruj. Yang ditanyakan ayat tentang keempat ya, keempat. Di dalam surah 4 sampai 8 tadi saya bilang. Ya, 4 sampai 8. Di sini ada ayat begini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Maaf, saya baca sampai 9. Nah, di ayat tersebut menceritakan tentang ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Ashabul ukhdud ini kalau kita melihat di dalam fakta sejarah, ya, kita melihat di dalam fakta sejarah. Contohnya kalau kita buka di dalam Tarikh Ad-Dimashq yang ditulis oleh para ulama, itu mengenai ashabul ukhdud ya, dan kita kaitkan dengan tafsir-tafsir kawan-kawan ya, terutama tafsir yang sangat jelas menjelaskan ayat ini yang sangat panjang itu adalah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi.
Ashabul Ukhdud itu adalah orang Nasrani yang berada di Najran. Ya, yang berada di Najran. Najran ini sebuah kota atau sebuah tempat yang berada di Yaman. Berarti termasuk Arab. Dan kejadian Ashabul Ukhdud itu terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah, itu ada yang mengatakan jaraknya itu sekitar 40 tahun, ya, 40 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, Ashabul Ukhdud ini adalah orang Nasrani Najran dan mereka diklaim oleh Allah wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhuda. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Makanya ketika dalam fakta sejarah Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang mempertahankan keimanannya ketika mendapatkan serangan dan kehinaan dari bangsa Bani Israel, dari orang Yahudi di saat itu, mereka tetap beriman kepada Allah sehingga Ukhdud yang artinya adalah parit, ya, parit itu dibakar. Mereka sampai dibakar, disiksa. Akhirnya dinarasikan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa Rasulullah menceritakan tentang itu kepada para sahabat agar para sahabat itu sabar dalam kehinaan dan cacian orang-orang kafir. Seperti itu, bro. Sekian. Terima kasih. Terima kasih saudaraku atas penjelasannya, sangat menarik. Suaranya diperbaiki, Bor. Halo, halo. Ya, terima kasih Ya. saudaraku atas penjelasannya, sangat menarik. Makanya. Kemudian, halo, dengar ya? Udah bagus, Ya. udah bagus. Ya. Pertanyaan berikutnya ini tetap dengan topik yang sama. Siapakah ini terkait dengan topik ya, sangat terkait dengan topik. Siapakah Ibnu Ishaq menurut Ustadz Wafi? Dan yang kedua, ya. Dan yang kedua, orang-orang yang di dalam Ashabul Ukhdud tadi, orang-orang Najran tadi, yang orang Nasrani itu dibunuh kenapa? Dan mereka beribadah pada hari apa? Tiga pertanyaan itu ya. Yang pertama, siapa Ibnu Ishaq dari kacamata Ustadz Wafi? Yang kedua, mengapa mereka dibunuh? Alasan mereka dibunuh. Dan yang ketiga adalah mereka beribadah pada hari apa? Terima kasih. Tunggu dulu. Satu-satu lah, bro. Saya nyatetnya ini sulit ini. Apa Oke, pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, siapa Saya bantu. Ibnu Ishaq? Oh, iya. Boleh. Makasih, Bang. Ibnu Ishaq. Siapa Ibnu Ishaq, mengapa dibunuh, baru beribadah pada hari apa? Siapakah Ibnu Ishaq menurut kacamata Ustadz Wafi? Pertanyaan kedua. Sejarah maksudnya ini. Iya, betul. Terus yang kedua, orang-orang Nasrani ini kenapa alasan mereka dibunuh pada waktu itu? Kenapa? Tadi memang bukan pertanyaan saya, ini pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, orang-orang Nasrani ini beribadah pada hari apa, Ustadz? Itu 3 pertanyaan itu aja. Satu dulu ya, yang saya ingat ya, siapakah Ibnu Ishaq dulu ya? Iya, terima kasih. Ya, nanti lanjut pertanyaan Anda kedua. Jangan banyak-banyak lah, satu-satu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar adalah seorang sejarawan Muslim yang mula-mula pertama kali menuliskan mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita kenal dengan sirah An-Nabawiyah. Itu Ibnu Ishaq itu. Jadi yang pertama kali data sejarah ya, yang pertama kali mengumpulkan lalu menjadikan buku sirah Nabawiyah itu adalah Al-Imam Ibnu Ishaq. Beliau lahir di Madinah. Ya, lahir di Madinah kisaran 85 Hijriah lahir beliau kalau saya tidak salah ya. Nanti bisa di cross check betul apa tidak. Dan beliau adalah seorang tabi'in. Disebut tabi'in karena beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu tinggalnya ya di Madinah. Dan Ibnu Ishaq itu terkenal dengan karyanya yang bernama Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq.
Dan beliau dalam menuliskan sirahnya, ingat ya, metodologi dalam penulisan sirah Ibnu Ishaq itu harus kita ketahui teman-teman. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Ishaq itu mencantumkan sejarah, terkadang ada beberapa yang tidak beliau sebutkan referensinya. Makanya tidak jarang teman-teman Kristen menanyakan tentang apa-apa yang diceritakan Ibnu Ishaq, tetapi ketika kita telusuri datanya dapat dari mana, kita tidak menemukannya. Seperti itu. Karena dalam sirah itu bertebaran yang namanya hadis-hadis dhaif. Dalam sirah itu bertebaran yang namanya hadis dhaif. Jadi harus di cross check dulu. Ketika ada suatu kabar, maka benar atau tidaknya kita harus punya ilmu yang namanya jarhu wa ta'dil. Ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah, dan lain sebagainya. Jadi Ibnu Ishaq hanya mengumpulkan sirahnya tanpa meng-cross-check sanadnya palsu atau sahih. Dan yang meng-cross-check nanti biasanya ulama-ulama setelahnya. Seperti itu bro, itu Ibnu Ishaq secara singkat ya. Lalu pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, alasan utama kenapa orang Nasrani di Najran tadi itu dibunuh. Nah, kalau itu kenapa alasan Nasrani Najran ya? Kenapa kok dibunuh? Itu Anda bisa lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, bro. Di tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Imam Al-Qurtubi itu dijelaskan bahwa ya, ini saya buka dulu ya. Tafsir Al-Qurtubi. Panjang ini ceritanya bro. Yang pada intinya dia sedang mempertahankan keimanannya. Diajak ya ini ya saya baca aja. Pada masa dahulu ada seorang raja sebelum kalian yang mempunyai seorang ahli sihir. Nah, ketika ahli sihir telah tua, ia berkata kepada raja, "Kini sesungguhnya aku telah tua. Oleh karena itu, tolonglah kirim kepadaku seorang pemuda yang aku dapat mengajarkan ilmu sihir kepada dia." Jadi ilmu sihir ini awalnya bukan dari Islam ya. Lantas, raja itu berusaha mendapatkan seorang pemuda bro, untuk diajari sihir tersebut. Sedang di tengah jalan, antara tempat ahli sihir dengan rumah pemuda itu, ada tempat seorang pendeta, beliau ini ahli ibadah dan mengajar agama. Pada suatu masa, pemuda itu pun singgah di tempat agama apa itu, bro? Untuk mendengar. Nah, karena beliau tertarik dengan ajaran pendeta tersebut sehingga menyebabkan terlambat menemui ahli sihir itu, ya. Karena keterlambatannya. Pendeta Hindu atau pendeta apa tuh? Gimana? Kalau pendeta itu pendeta apa kira-kira? Pendeta agama apa tuh? Saya jelaskan dulu, nanti pertanyaan selanjutnya itu ya. Oke, sepakat? Saya terangkan dulu ya. Nah, dan karena dia terlambat, dia dipukul. Lantas ia pun mengadukan kejadian itu kepada pendeta yang ahli agama itu, ahli ibadah itu. Nah, kemudian pendeta mengajarinya, jika ia terlambat datang kepada ahli sihir, supaya berkata, "Aku ditahan oleh keluargaku." Dan bila terlambat kembali ke rumah, katakan, "Aku ditahan oleh ahli sihir." Nah, ketika ia selalu melakukan hal demikian, tiba-tiba pada suatu hari, ia melihat seekor binatang melata, yang menyebabkan orang-orang tidak berani melewati jalan tersebut. Pemuda itu pun berkata, "Sekarang aku akan mengetahui mana yang lebih baik di sisi Allah. Apakah ajaran pendeta atau ahli sihir?" Ia pun mengambil sebongkah batu dan berdoa, "Ya Allah, jika ajaran pendeta itu lebih baik di sisimu, bunuhlah binatang itu, agar orang dapat melalui jalan ini." Ia melemparkan batu itu dan matilah binatang tersebut. Maka orang-orang pun dapat kembali berjalan di jalan itu. Ia pun datang bro ya, kepada pendeta dan menceritakan kejadian itu. Lalu sang pendeta berkata kepada dia, "Kini kau lebih hebat dari aku. Kau akan Kau akan diuji. Jika diuji jangan sampai engkau menunjukkan identitasku." Itu harus dirahasiakan siapa pendeta ini. Makanya tidak saya jawab pertanyaan Anda. Jangan sampai Anda menunjukkan tentang identitasku. Setelah kejadian tersebut, pemuda itu dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir.
orang yang berpenyakit kulit, kemudian orang bisa mengobati orang-orang dari segala jenis pengobatan. Akhirnya kabar kehebatan pengobatan pemuda itu juga terdengar oleh salah satu asisten raja. Kan dia utusan raja tuh awalnya. Ia menderita kebutaan. Lalu pergi kepada pemuda itu sambil membawa hadiah yang banyak. Kemudian ia berkata kepadanya, semua yang aku bawa ini untukmu, jika engkau dapat menyembuhkan aku dari kebutaan ya. Kemudian pemuda itu menjawab, bro, aku tidak dapat menyembuhkan satu orang pun karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kau mau beriman, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Lantas ia pun beriman kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkannya. Nah, setelah itu kembali ke istana raja. Bagaimana biasanya? Saat ditanya oleh raja, bro, anak itu ya, saat ditanya oleh raja, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Ia menjawab, Tuhanku. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu akhirnya disiksa oleh raja. Nah, ini sudah penyebabnya ya. Laki-laki itu disiksa oleh raja dan masih terus akan disiksa jika ia menunjukkan identitas sang pemuda. Kemudian dipanggillah sang pemuda. Lalu raja itu berkata kepadanya, "Hai anak kecil, sudah sejauh mana ilmu sihirmu sehingga dapat menyembuhkan orang buta?" Dikira belajar sihir, padahal tidak. Kemudian, dan berbagai jenis penyakit telah kamu sembuhkan. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya aku dapat menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya aku menyembuhkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat izin dari Allah. Akhirnya ia ditangkap dan disiksa sampai dapat menunjukkan identitas sang pendeta yang mengajarinya. Tidak lama kemudian pendeta itu ditangkap dan dipaksa untuk meninggalkan agamanya, tetapi ia tetap menolak. Jadi itu awalnya, bro, ceritanya. Oke. Mungkin lebih diperpendek jawabannya Pak Ustadz karena waktunya udah mulai tipis. Kurang pertanyaan ketiga belum? Ya. Jawabannya tadi kalau saya orang Nasrani itu beribadah hari apa itu? Apa yang itu aja. jelaskan Orang tadi Nasrani lihat di tafsir Ibnu Katsir ya, teman-teman ya. Ya, orang Nasrani beribadah pada hari apa? Minggu. Silakan dijawab. Asar. Minggu ya. Nice. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa nama anak muda tersebut? Dan sorry. Aku nanya ini aja dulu deh. Apa dasar orang Nasrani ibadah hari Minggu? Lanjut. Jawabnya cepat aja, bro, kalau boleh. Apa dasar Nasrani ibadah hari Minggu? Begitu ya? Ya, Nasrani Najran tersebut ya. Kita konteksnya cerita yang tadi. Apa dasar mereka beribadah hari Minggu? Nah, itu saya belum baca itu, bro. Kenapa hari Minggu itu? Lanjut, pertanyaan lain. Ini poinnya di mana orang beriman itu Kristen atau Islam? Karena begini, saya jelasin ya. Dalam surat Al-Buruj ayat 4, 5, 6, 7, 8, ayat 7 dan 8, kita bisa lihat bahwa itu adalah orang-orang beriman. Ya. Orang-orang beriman. Mereka bukan orang Islam. Islam belum lahir ya. Nabi Muhammad juga belum lahir karena baru 40 tahun kemudian lahir. Nah, orang-orang Kristen tersebut, atau orang-orang Nasrani ya, daripada bilang Kristen, itu disebut sebagai orang mukmin. Kita bisa lihat dalam ayat 7 dan 8. Ya. Mereka disebut al-mu'minun. Dan sangat lucu, Anda bilang mereka beribadah hari Minggu, tapi dasarnya nggak tahu kenapa. Kalau kami orang Kristen ditanya hari Minggu, tahu kenapa. Nah ini saya coba tanya lagi. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Menurut bro, boleh asumsi, bebas. Gimana sih? Nggak tahu. Kok dipaksa? Nggak tahu. Belum baca saya. Saya kalau belum baca jujur aja, bro, gitu nggak ada dipaksakan. Ya, bro, menurut bro tahu hari Minggu dari mana? Dari baca dari mana? Loh, dari dulu riwayat-riwayat hadis, makanya adanya sholat Jumat, bro. Ya, nah, ini bisa saya jawab kalau begitu. Sebentar, saya cuma tanya dari mana. Saya nggak nanya sholat Jumat, nanti motong waktu. Saya jelaskan dulu. Jadi gini, kenapa kok hari Minggu? Lah, semua riwayat hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa agama orang Nasrani itu beribadahnya kumpul-kumpulnya di hari Minggu. Kalau orang Yahudi di hari Sabtu.
Itu yang tertera dalam hadis dan Al-Quran ya. Al-Quran yang hari Sabtu itu tentang orang Yahudi, Nasrani itu di dalam hadis. Nah, makanya ketika orang Nasrani bertemu kepada Rasulullah dan dia memaksa Rasulullah untuk mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah anak Allah, lalu Allah menurunkan surah Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Kan panjang kan? Ya ini dari mana dapatnya? Anda kan bilang dari hadis. Hadis apa? Hadis apa nomor berapa? Saya mau catat. Ibadah hari Minggunya, silakan. Yang pasti, kalau kamu kenapa? Jangan yang pasti, jangan yang pasti. Ini aku pengen tahu kenapa mereka ibadah hari Minggu. Mereka kan tidak mengakui kematian dan kebangkitan Yesus. Saya pengen tahu mereka kenapa beribadah hari Minggu, alasannya itu. Saya buka ya. Ya silakan dikasih waktu nggak apa-apa Pak, bro untuk carikan datanya. Kalau bisa ditunjukkan aja, dibuka. Iya. Supaya bisa kita lihat. Ibadatun Nasara. Ada yang ngetik Minggu penyembah dewa matahari lah. Itu tapi mukmin gimana tuh? Oh beda itu bro. Jadi jangan dikait-kaitkan dua tema itu. Beda, itu klaim Anda itu. Beda tuh, itu yang bilang penyembah dewa matahari beda tuh kata Ustadz Wafi. Kata kamu beda, kok malah bawa-bawa dia. Tuh kalau aku ya jelas membedakan lah. Makanya ini aku penasaran kok hari Minggu ibadahnya. Ini hadis ar-rawinya Hudzaifah bin Al-Yaman wa Abu Hurairah. Ya, al-masdar sahihul jami', berarti hukmul hadis ya, khulasatu hukmil hadis itu sahih. Hadisnya sahih. Nah, yang saya tahu ini, Bro. Adallallah. Ini hadis apa namanya? Boleh ku catat, Bro, bahasa Indonesianya? Waduh. Bahasa Indonesianya. Tunggu, kita Bang Erwin, tulisan Q&A-nya boleh diturunin dikit nggak, Bang? Itu dia, Bro. Iya, Q&A. Nggak bisa turunkan. Bisa nggak? Gimana cara? Oh, bisa. Tuhan menyesatkan hari Jumat sebelum kita. Kok menyesatkan ya? Minggu dulu. Kristen hari Minggu. Nah, wa kana linnasara yaumul ahad. Wa kana linnasara yaumul ahad. Ibadahnya orang Nasrani yaumul ahad, hari Minggu, Bro. Ya. Ya, fahadanallah, kemudian Allah memberikan hidayah liyaumil Jumat, untuk hari Jumat, faja'alal Jum'ah wasabat wal ahad. Lalu menjadikan ibadah itu ada 3 hari ya, Jumat, Sabtu dan Ahad. Wa kadzalika hum tabi'un lana yaumal qiyamah nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah al muqdi lahum qablal khalaiq. Gini. Jadi apa mana hadisnya ini? Wa kana lin nasara yaumul ahad. Gitu. Atasnya lihat sebentar Ustaz. Bentar. Atasnya itu apa? Atasnya sebentar. Hadisnya kitab apa? Ini kalau kitabnya bukan atas. Kitabnya namanya Shahihul Jami'. Al-Masdar. Ini Al-Masdar itu artinya referensi. Oh iya. Shahihul Jami'. Jami' Sri 1017 ya. Ya ini. Maksud aja, Bro. Udah. Thank you. Abu Hurairah. Oke, pertanyaan berikutnya boleh? Apa lagi? Ayo. Tanya seumur hidup. Siapa nama pemuda tersebut? Tadi yang belajar kepada pendeta tadi. Pendetanya Kristen ya, berarti tadi ya, bukan pendeta Hindu ya. Masa ada namanya pendeta? Boleh disebutkan, Ustaz? Tidak disebutkan. Nasrani, Nasoro. Nggak disebutkan. Oke, aku dapat tapi dari data Islam. Terus yang berikutnya aku tanya, apakah orang-orang tersebut, orang-orang Nasrani itu percaya kepada Tritunggal?
Menurut Ustaz Wafi. Apakah Nasrani tersebut percaya kepada Tritunggal? Maksudnya Nasrani Najran? Iya, betul. Percaya? Oh, enggak percaya. Datanya dari mana? Enggak. Boleh ditunjukin? Enggak ada, bro. Tritunggal itu enggak Nggak ada, ada. bro. Di Kalau Najran, ada bro. dari Islam bagaimana? Tunjukkan aja kalau ada. Oke, aku ya. Ya. Bentar. Bro, kayak pas mau tunjukkan data. Iya. Boleh gedein aku, Bang. Oke, bentar ya. Tunjukin aja, bro, kalau ada, bro. Oke. Oke, silakan. Pertama tadi tentang hari Minggu, benar. Tadi makanya aku tanya Ibnu Ishaq bagaimana. Ibnu Ishaq adalah sejarawan tertua Islam ya. Sepakat ya? Ya, lanjut. Ibnu Ishaq menjelaskan, Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam menjelaskan memang orang Kristen, orang-orang di situ yang disebut sebagai orang apa tadi? Orang Nasrani itu, tapi di sini disebut Kristen ya. Dia beribadah pada hari Minggu, betul. Nih. The beginning of Christianity in Najran, benar ya. Sorry ya. Ya. Tokoh pertamanya adalah Faimiun. Nah, ini ternyata ada di data gereja. Oke, yang kedua. Yang pertama apa itu maksudnya? Ini tokoh yang membawa ajaran agama Kristen ini ke Najran. Ini namanya ini. Oh, beda berarti sama pemuda yang saya jelaskan barusan ya? Oh iya, betul. Karena dia ceritakan orang inilah yang memberi pelajaran kepada pemuda itu yang bernama Abdullah ibn Al-Tamir. Oh, lanjut terus. Itu bisa. gurunya. Jadi pendeta tadi itu. Pendeta tadi itu namanya Faimiun, ya. Bisa dibaca. Faimiun ibadah hari Minggu, oke. Dia juga namanya dicatat dalam gereja atau Faimiun ya, bahasa Yunani namanya. Ini Abdullah ibn Tamir, ini pemuda itu ya. Ibn Al-Tamir, bapaknya namanya Al-Tamir di sini diceritakan dan pemuda itu namanya Abdullah. Ya. Abdullah, nama panjangnya adalah Abdullah Al-Harith Ibn Al-Tamir. Oke? Dan pembunuhnya adalah, pembunuhnya adalah Dunuas. Nama rajanya adalah Raja Dunuas, orang Yahudi. Yang meminta orang-orang Kristen tersebut untuk masuk Yahudi. Nah, tadi apakah mereka setuju dengan Trinitas? Nah, ini saya tunjukkan. Itu kitab apa yang Anda tunjukkan itu, bro? Ini kitab, sebentar aku tunjukin dulu ya. Covernya. Ini bukunya namanya Sirat Rasulullah Ibnu Ishaq yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari Oxford University, yang menerjemahkan adalah Profesor Islam. Ada yang Arabnya nggak, bro? Yang Arabnya saya memang nggak punya. Saya nggak punya. Sudah pernah baca Ansabul Arabnya, bro? Aduh. Ini menurut saya, ini menurut saya ya, boleh nggak percaya, boleh enggak. Menurut saya, Universitas Oxford ini adalah tidak mungkin dia tidak kompeten untuk menerjemahkan, dan yang menerjemahkan ini adalah orang Arab nih, lihat namanya. Jadi saya ngomong kepada Ustadz Wafi, nggak percaya nggak apa-apa. Ini saya nggak maksain, karena saya hanya menceritakan sesuai dengan judul ya. Siapakah orang-orang mukmin ya tadi? Pertama, ada cerita orang Kristen masuk ke dalam Al-Quran, surat Al-Buruj tadi, ayat 4 sampai 8. Dan mereka disebut sebagai mukmin, ya. Ayat 7 dan 8 menyebut mereka sebagai mukmin. Nanti aku tunjukin. Nah, itu mereka bukannya beribadah Kilus itu, bro? Apa? Bukan. Beda. Tapi bukan pseudo Heraklus ya? Kayak pernah belajar saya itu, bro, dari teman-teman ini yang bisa Ibrani itu. Bukan, pseudo Heraklius. Coba. Itu di halaman berapa ini? Coba saya buka Arabnya ini. Soalnya gini, bro. Itu kalau kan bahasa Inggris, coba tampilkan sama original teksnya dulu, enak. Itu Ibnu Ishaq. Ya, kalau original teksnya ya kita berdua orang Indonesia, kita berbicara dalam bahasa yang kita mengerti aja. Sekarang gini aja. Ini universitas terbuka. Kalau ini universitas terbuka, kamu bilang nggak percaya, oke, aku juga nggak percaya, ya. Dan kalau diterjemahkan ini sama orang Indonesia, apalagi orang mana ya? Orang Indonesia yang terjemahkan dan tidak punya gelar nih, lihat nih.
profesor dari mana? Dari Mesir, Afifi, Kinani of Damascus, Abdullah Al-Qaid, ya. Kalau ini namanya Zulkifli M. Abbas, aku nggak percaya. Tapi karena ini nama-nama ini kompeten dan saya sudah cek, kemudian ini diterbitkan dalam beberapa negara dan ada kata pengantarnya juga di sini. Ini ya, kalau Oxford itu pasti dia ISBN-nya 019. Oxford ya. Bagi yang tahu Coba. itu. Iya, enggak apa-apa. Coba Oke. buka apa di Ibnu Ishaq yang aslinya, saya minta sumber Sebentar. primernya. Ini aku mau menunjukkan tentang Trinitas, jangan lari dulu, ya. Tunggu dulu, saya Sebentar dong. membenarkan klaim Anda itu dulu. Ini mau Karena- kita bahas apa? Pasti kan ditolak kan? Loh, bentar dulu. Anda kan Kamu mengklaim mau itu adalah diskusi kok pada ini. Tadi kayak bahasa Ibrani tadi ternyata kamu juga nggak bisa minta sama orang. Ya, Kamu ini bisa. sebentar aku jelasin dulu. Ya, aku jelasin dulu, bro. Tunggu dulu. Ini saya buka Ibnu Ishaq ya. Ini di juz berapa dan bab apa itu, Bro? Coba. Ibnu Ishaq di sini halaman 271, di sini tidak ada babnya. Tapi ada penjelasan di sini judulnya ini. Nih. Itu masuk bab apa? Coba dibuka daftar isinya dibuka, Bro. Daftar isinya dibuka. Astaga. Ya biar ketahuan lah, Bro, itu data kredibel atau tidak gitu loh. Oh, tidak kredibel ya. Oke. Iya, karena jenengan kan pakai Ya, terjemahan. gini-gini terus lah, Muslim. Nih. Iya, lihat. Kristen juga gitu-gitu terus, Bro, terjemahan terus gitu loh. Makanya kita harus gini-gini terus. Ini loh dibaca. Lah sekarang kalau Nabi Muhammad saya kasih buku ini, dia bisa baca nggak kira-kira? Yang Loh, ngomong meskipun Kristen. mungkin bisa baca. Sebentar. Nabi Muhammad saya kasih PDF ini, dia bisa buka nggak? Bisa baca nggak? Nggak usah baca bukunya. Dia baca tulisan ini aja nih, yang gede ini bisa nggak kira-kira? Nah, Jawab dulu. Loh kok lo? lari, Bro. Coba apa namanya itu tadi. Astaga. Isinya, Nih isinya ini nih. Ini isinya ini. Nah ini. Iya, yang tadi itu bab apa itu? Yang tadi kan mau aku tunjukin, ini loh, halaman 271 babnya itu adalah ini tentang Kristen Najran. Kok tidak nemu saya itu, Bro, ya di kitabnya ini. Kitab mana? Halaman 200. Ibnu Ishaq ini, Bro. Saya sampai buka terjemahan Indonesianya ini loh. Yaudah, kamu buka ini aja. Kamu cari tulisan ini di dalam Ibnu Ishaq. Sorry, ini karena aku searching ya. Di sini orang-orang Najran itu diceritakan bahwa mereka sholat menghadap timur, ya, menghadap timur, oke? Iya. Saya tidak Dan mempermasalahkan keimanan, bukunya. ya. Nanti cari dalam bahasa Arabnya. Dan mereka memiliki keimanan, nih, namanya apa nih? Kebaca nggak ini? Bahasa Indonesianya apa, Bang Erben? Trinity. Ini Halo? repot karena Bahasa Indonesianya apa? Trinity. Karena apa? Karena kamu nggak bisa bahasa Inggris. iya, yang pertama saya Trinitas. yang kedua Orang sama Najran. original teks gitu loh. Loh, iya makanya kita ngomong yang jelas yang di depan mata loh, nggak usah nyari-nyari yang nggak jelas. Kalau kamu mau bantah ini, kamu bikin video pembantahan, video diskusi malam hari ini. Ini kan saya mau menunjukkan mana yang orang beriman, Islamkah atau Kristen. Masalahnya ini satu keanehan, di mana orang-orang beriman itu ternyata adalah Kristen Najran. Mereka ibadah pada hari Minggu dan mereka beriman kepada Trinitas. Ini kok begini? Repot, Bro. Ini kok begini? Bawa kitabnya Kok aja. repot? Kamu nggak ngerti berarti? Bab keberapa Tadi itu? ku tanya nama tokohnya aja. Bab keberapa itu? Tadi ku tanya nama tokohnya aja, kamu nggak tahu siapa. Oke? Repot orang Oke, ini. oke. Bawa Repot. original teksnya lah, Bro. Original teksnya gimana? Ya, kamu gini. Kamu punya nggak terjemahan? Kamu kan terjemahan tuh. Udah, skip dulu. Ini kita ngomong. Sebentar. Itu kan terjemahan itu, Bro. Sebentar. Ini yang nerjemahkan orang Indonesia apa orang Arab, bro? Ku tunjukin lagi nama-namanya Loh, di sini. Bentar. bukan masalah orang Orang yang Arab. terjemahkan orang apa? Ada nggak nama Zulkifli M. Abbas? Sumber Umi Dini primernya ada nggak Umi Dini di sini terjemahkan? yang saya minta. Sebentar. Ada nggak namanya Profesor Yonatan Nandar di sini, ada nggak? Aduh, kemana-mana orang ini. Loh, makanya
ini yang terjemahkan ini sekelasnya profesor, ya, profesor, Minta doktor. sumber primernya gak dikasih tahu. Astaga, inilah Muslim kalau diajak diskusi kan. Iya, biar kan saya belajarnya bahasa. Sekarang begini ya. Di dalam Ya. tulisan ini yang diterjemahkan oleh profesor ini ada kata-kata Trinitas. Kamu kan punya bahasa Arabnya. Kamu cari dalam penjelasan tentang Christian of Najran, ya. Di sini ada kata-kata Trinitas. Kamu cari ini benar atau enggak? Oke? Christian of Najran. Tunggu dulu. Karena gini loh. Anda tak bisa menampilkan sumber primer, tapi sudah keluar-keluar dulu, lucu ini. Gimana kita bicara? Oke. Yang kedua. Tunggu dulu. Nyari dulu ini. Loh. Ini saya megang Ibnu Ishaq loh, Bro. Ya udah, cari aja. Kayak gini mah ya habis waktu Bang Erben. Nah, ketemu. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan. Ya, dia nggak tahu tadi namanya. Sampean, Bro, karena sampean tidak bisa nunjukin sumber primer gitu loh. Loh, kok nggak bisa nunjukin sumber primer? Ini aku bawa data ini. Iya, sama dengan gini lah. Kalau saya bawa data Arab, kamu kan bingung kan? Astaga. Ya kayak gitu yang nggak ada diskusi, Bro. Yang Trinity tadi di bab apa? Tunjukkan lagi, Bro, tunjukkan. Deputation Christian of Najran. Bentar. Apa itu? Artinya itu? Nah, itu artinya apa? Aku juga nggak tahu. Loh, gimana sih orang ini? Sebentar. Indonesianya apa itu? Sebentar. Tombolku nggak ada ini. Wah, kok tombolnya nggak ada? Gimana sih? Kalau waktunya yang ada Trinity-nya itu. Gimana? Masih ada lagi mau ditanya, Bro? Atau mau dibuktikan dulu? Apa itu? Buktikan dulu dong. Itu bawa kita tunggu ya. Kita buktikan dulu. Oke. Masih ada waktu 10 menit lagi, 13 menit. Iya, gini doang. Gak apa-apa, artinya data itu berharga. Udah ditunjukkan. Awal, itu apa artinya, Bro? Kalau di Indonesia kan judulnya itu, yang ada lafal Trinity-nya itu. Judulnya itu. Ini, Deputation. Deputation ini apa ya? Wakil. Apa deputation itu? Wakil. Wakil Kristen Najran. Di sini diceritakan ada 60 pengendara. Ya. Wakil dari Kristen Najran datang kepada Nabi Muhammad. Itu di mana ada 60 itu, Bro. Awal kemunculan itu agama Kristen di Najran, maksudnya itu. Ya di sini awal kemunculan Kristen di Najran itu yang di atas tadi diceritakan, Bro. Ya. Ini diceritakan bagaimana tadi itu di sini. Aduh, aku pegang 2 HP. Tar. Untung aku baik, masih kuituin. Nih, awal kemunculan Kristen Najran tadi itu ada di halaman 14. Ya. Di sini diceritakan pemerintahan Raja Dunuas. Dan awal Kristen Najran itu dibawa oleh orang yang namanya Faimion. Ya, itu ketemu ini. Faimion dan Soleh. Sebentar. Soleh mana? Soleh. Mana si Soleh? Nah ini, Salih. Ya. Dia selalu beribadah pada hari Minggu. Nih. Oke. Nih, Sunday. Kalau kita lihat di dalam tulisan Ibnu Hisham juga sama, hari Minggu. Nah, tadi penjelasannya tidak terjawab. Tunggu dulu. Ini loh. Ini gimana timer? Nggak usah dijalankan ini. Tuntaskan aja. Makanya aku nggak ngerti nih gimana sih Wafi masalahin teks Arab terus. Bukan. Maksudnya biar saya cepat ketemu dulu loh. Kepada apa yang Anda baca itu. Nanti Anda cuma baca itu. Tapi tidak tahu. Ya saya nggak tahu Arab. Kamu bawa Arab juga ya, aku nggak ngerti apa-apa. Ini kan kita diskusi bahasa Latin Indonesia. Itu Anda bawa bahasa Inggris tuh? Iya, maksudnya ini bahasa Inggris ini tulisannya Latin, kita masih bisa terjemahkan. Orang-orang yang nonton di sini masih bisa mengerti dan ngomong. Mereka tidak terima, mereka bisa komen di bawah. Abraha, mana itu ya? Kok udah ada ini ya? Apa pembangunan gereja itu? Apa?
Gereja, nah itu ada gereja lagi di sini. Tar. Bahasa Arabnya Trinitas apa sih? Salisu salasa. Salisu salasa, yang 3 dari 3, bukan dong. Duh, sampai nanya malah ngurui nih. Itu bukan Trinitas bro, itu ketiga dari 3, Salisu salasa lagi. Ini kok Ini. peringatan ya? Dekat tulisan the Anda pray bisa baca? toward the east. Live Ya, akan di bawahnya berhenti ini. dalam 35 detik. Loh, Maksudnya ada yang apa ini? report. Jangan di report lah bro. Jujur saya tidak nemu ini masalah Trinity itu loh. Loh ini. Aduh, gak ketemu datanya ini. Oh, oke. Aku kasih satu cara lagi ya. Kalian kalau mau tahu, kalian kalau nggak ngerti bahasa Inggris, buat kalian yang nggak ngerti ya. Ini gimana Bang Herben? Mati nggak ntar lagi? Enggak. Udah. Lanjut. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris, saya kasih tahu nih teman-teman Muslim. Kalian buka channel judulnya Al-Hafi. Ntar nih, aku tunjukin lagi nih. Coba ditunjukkan aja channelnya itu, bro. Biar Saya sampai buka terjemahan Indonesianya ini loh, bro. Nggak ketemu itu, bro. Oke, Iya, ini iya. perbagus sih kayak kameranya, bro. Bentar. Biar orang kaya. Nah, Al-Hafi, lihat ya. Aduh, Ini, bro. Saya sampai baca Indonesianya ini loh. Sirah Ibnu Ishaq ini loh. Gak ketemu itu. Kamu ada di mana itu? sebentar. Al-Hafi, pasti bukan orang Islam, bukan orang Kristen nih. Semuanya ceritanya tentang Islam semua channelnya. Di sini dia menceritakan tentang dia upload semua terjemahan bahasa Indonesia dari Ibnu Ishaq. Nah, kalian nanti dengar di sini di menit kira-kira 33 itu dia juga menerjemahkan sebagai Trinitas. Ya. Dan dia ada sekitar 8 kali mengatakan Trinitas di dalam video-video selanjutnya. Itu ada 17 video ya. Daripada Nah, di membahas itu, mending kamu selesaikan dengan saya dulu ini. Ini saya sampai buka terjemahannya dulu. Ini Ibnu Ishaq ini. Ya mana aku tahu kamu bukanya bener apa enggak. Kamu cuma gara-gara belaga bahasa Arab doang bro. Oke, aku lanjutin ya. Astagfirullah, malah ngejek ini. Coba, Loh, oke, bukunya mana bukunya? Judul bukunya mana? Ini Ibnu Ishaq. Iya, tunjukkan dulu Coba judulnya kan. judul bukunya itu. Ah, itu mah PDF yang itu aku juga ada bro, ini nih lihat nih. Yang Iya, ini di aku mana? juga mah ada. Coba bukain kalau memang punya. Di mana? Ayo, coba bukain. Di mana Ini loh, astaga, lihat nih, lihat. Oke. Kebuka nggak Bisa. kameraku? Belum. Saya buka ya. Tuh kita bikin gimana nih? Sama. Ini kan Ibnu Hisham. Sabar. Kok gambarku hilang? Enggak. Ada. Nah, Ada, masih ada nggak gambarku? masih. Tapi belum terbuka kameranya. Nah, bentar. Buka kameranya, bro. Respon. Bentar bang. Oke. Nah, Udah aku udah. klik nggak mau ini. Bentar, belum muncul tempatku. Muncul nggak sih? Oke. Muncul nggak? Aku udah undang ini. Sebentar, jangan diundang. Aku aja yang upload. Buka kamera. Iya, bukalah kamera. Nggak keluar ya? Belum. Atau keluar bentar, nanti langsung minta naik lagi. Sebentar bang, bentar. Nah ini. Keluar nggak? Ah, udah. Kok Tapi balik jangan gambarnya? tembok. Tutup kamera depan. Sebentar. Ini kelihatan nggak? Ini sama. Yang dia buka itu bukan Ibnu Ishaq. Yang dia buka itu Ibnu Hisham. Ya. Kata Tritunggal yang nggak ada di sini. Yang saya harapkan Anda buka itu adalah Ibnu Ishaq ini.
Kalau Anda buka Ibnu Hisham yang ini nggak ada Tritunggal, bro. Hari Minggu ada di sini. Yang saya harapkan itu coba lihat yang dulu. Syarah itu yang saya harapkan itu sebentar. Yang saya harapkan itu Anda ya ini satu. kisah kan? Yang dibuka itu yang ini, jangan yang ini. Kalau buku ini nggak ada. Kamu mau nyari sampai kapanpun. Ini aja judulnya Sirah Nabawiyah. Yang tadi kutunjukin itu namanya Sirat Rasulullah. Itu loh. Ini kan cerita sejarah lengkap. Astaga. Beda buku, bro. Maksudnya gini. Kacau buku ini sih. yang dibaca bro kayak apa tadi dengan buku yang dibaca bro Naja itu dua buku yang berbeda. Beda. Itu artinya itu. Bro, gimana sih? Astaga. Gimana ini mau cerita aja? Yaudah, aku lanjutin ya. Iya. Saya kok ketawa ini ya. Sejak kapan ya, ketawa aja, nggak apa-apa. Tanya sirah selain Rasulullah, bro? Loh, ini namanya Sirat Rasulullah, beda buku. Yang kamu buka tadi itu namanya Sirah Nabawiyah. Aduh, bahasa Indonesia aja susah ya. Ini loh, Sirat Rasulullah. Itu Sirat bahasa Rasulullah. Apa bahasa Arabnya? The Life of Muhammad itu Iya. apa bahasa? Yang ditulis ini adalah Ibnu Ishaq. Kamu mau habis-habisin waktu aja. Makanya nggak jelas tadi, cuma terputar-putar di sini. Ya ini Allah. buku yang berbeda dengan yang tadi. Isinya juga beda, ya. Kalau kamu pakai buku tadi, sebentar. Kalau kamu pakai buku tadi, sebentar. Kalau kamu pakai buku tadi, ya, itu akan fatal. Karena buku yang kamu tunjukin tadi, kamu percaya nggak dengan isi yang buku tadi? Saya percaya hanya ingin mencari data Anda. Saya sebentar. tidak mengatakan bahwa buku ini benar atau tidak. Saya belum. Saya hanya ingin mencari data Anda. Saya pegang itu syaratnya. Anda paham nggak? Sebentar. Nggak usah ngomong, nggak usah main pseudoscience. Dulu, buku tadi itu kamu percaya nggak? Pegang itu syarat loh. Buku tadi kamu percaya nggak? Ya, penjelasannya lebih lebar, bro. Coba ditanya dulu, Bang Erben. Dia percaya nggak dengan buku yang tadi itu? Nah, gitu loh. Ya, oke. Mungkin kita lanjut aja lah ke diskusinya. Nanti pembuktian buku itu, nanti kita siapkan lagi lah ruang ya. Lanjut aja mungkin. Boleh, Pak Naja? Karena buku itu dua buku yang berbeda tadi yang kalian bahas. Loh, itu sama, bro. Wah. Itu syarat. Sama. Saya terangkan ya, Ada kitab itu matan, ya. Ada kitab itu syarah. Matan itu hanya menerangkan isi. Kok disamain? Itu udah beda buku, bro. Bukunya udah beda, yang nulis juga beda. Coba saya dibesarkan, Mas Erben, saya dibesarkan. Ini, gini kalau bawa data tapi tidak paham apa yang dibawa itu loh. Coba besarkan saya, Mas Erben. Saya tunjukin ini ya. Coba bro kayak apa? Tunjukkan juga bukunya bro itu tadi. Judulnya sama apa enggak itu? Sama, ntar ya. Ini namanya Oke, aku tunjukin. Bro, coba lihat. Ini namanya matannya. Matan ini ya. Jadi isi yang ada di sini, itu semuanya ada di syarah. Nah, syarahnya ini bro. Ini. Nah, ini syarah namanya. Aku nggak kebuka ya. Ini syarah namanya, gitu loh. Ya kamu nunjukin sesuatu yang nggak jelas. Makanya aku bilang bukunya, kalau nggak punya bukunya cuma berlindung aja di balik ini di balik bahasa Arab. Itu kamu buku apa? Ya kamu tunjukin Sirah Nabawiyah itu juga bukan bukunya yang kutunjukin. Perasaan Anda yang berlindung di bahasa Inggris. Perasaannya itu perasaanmu. Main perasaan lagi. Oke, mungkin nantilah kita cari bukunya itu. Ini buku yang dia tunjukin tadi. Ini justru nggak ada di sini. Nah, ini kutunjukin ya teman-teman ya. Ini sama dengan buku yang dibuka dia. Oke? Ini kutunjukin sesuatu hal. Kalau dia pakai buku ini, jangan kemana-mana dulu. Kita selesaikan dulu urusan kita barusan. Sabar. Tunggu dulu. Kasih tahu. Kalau dia buka halaman 741 dalam bukunya itu, dia menemukan nama Paulus sebagai utusan. Nih. Berani nggak dia buka juga halaman 741? Loh, ya, coba dia menemukan nama Paulus. Coba. Sebentar, punyamu halaman 741, bro. Tunjukin. Sudah saya tebak ini dari awal ini. Dia hanya bawa yang palsu-palsu ternyata. Coba dibuka aja di bukannya punyamu. Ini halaman 741 ya. Memang halaman 741.
Coba Buka. riwayat yang sama. Coba. tidak Ya, buka. Bukumu tadi buka dari HP. Bukumu tadi dari HP buka, silakan. Saya itu Coba sudah tahu. dibuka aja. Buka halaman 741. Takut ini ya. Coba Loh, riwayat apa? itu ya, riwayat Loh, Paulus. ini ada ini. Mau lihat sama nggak bukunya? Ini kan aku nunjukin buku yang Dibuktikan aja, sama. dibuktikan aja nggak apa-apa, Pak. Ada Paulus nih, Paulus. Karena gini kan, Coba. kalau Bro Ya. kayak pas menunjukkan kayak gini, Bro langsung konfirmasi, kan bagus supaya Bro kayak pas juga tidak mengada-ada. Nah, ini berarti orang beriman juga. Buku yang sama dibuka nggak apa-apa. Mungkin bagus juga seperti itu Bro Naja. Coba halaman 741 Ustaz. Iya, karena kalian kan Buka itu. Coba. punya buku yang sama itu tadi. Dibuka Gedein aja dulu Bro. dia, Bang. Oh, digedein. Oke. Oke. Halaman berapa tadi? Tuh, Bro, jujur mati. 741. 741 coba. Buku yang sama. Ya. Sama Ya. utusan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Iya. Tafadol Ustaz. Ini Coba. lari dari tema sudah teman-teman ya, kayak pas Oh, ini nggak apa-apa, justru membuktikan Kristen ayat itu Bible ternyata ya. Halaman berapa? Halaman berapa tadi? 741. 741. 741. Betul. Sudah? Coba di iya, 741. 741. Sudah, boleh saya Kalau nggak bicara? cari aja Control Find Paulus, cari aja situ. Daripada scroll kecapean. Tunggu dulu, saya boleh bicara apa enggak? Kalau dihalangi terus, tadi saya bertanya, sekarang saya oke, udah. potong-potong. Gimana ini? Ya, halamannya. 741. Halaman 741. Ini ya, ini justru kalau sini mati kamu ini ya. 741 ya. 41. Ini riwayat palsu yang dipakai guys. Ya Nih. dibuktikan aja. Kalau kayak apa juga buat ayat palsu, Ya, Kak. bilang kayak apa Kalian ini aku palsu peluk-peluk. datang. Iya. Iya. Kalian ini Yes. data aku palsu, Ustaz. Iya. Bukan, 741. itu Coba. riwayat palsu gitu loh. Nah, ini 741 coba. Coba ada Biar Paulus kita nggak di lihat. situ? Ini ya. kamera. Ada Paulus. Paulus ada itu. Terima kasih. Jangan dipotong Tar. Nurutin, Kak. Jangan gerak dulu, foto. Tunggu dulu. Ya. Oke, Ya kan, nice. nurutin kamu ini. Sekarang gini, Bro. Riwayat tentang kita berganti topik berarti. Bantah lagi kitabnya sendiri. Lah enggak, kata kitab sirah itu ya, kitab sirah itu menceritakan sejarah, tidak menceritakan sanadnya itu sahih atau tidak. Ingat itu. Itu ingat-ingat, Bro ya. Sekarang saya tanya, riwayat tentang Paulus ini sanadnya sahih apa tidak? Jelasin dong. Duh, kok saya suruh jelasin? Saya nanya. Loh, mana aku tahu orang itu kitabmu kok. Bukan. Itu Waktunya kitabmu sekarang di HP-mu kok. Bukan. Waktunya bertanya Metatron sekarang. Makanya lagi mau ditanya. Kalau enggak selesaikan. Kurang ini berarti ya. Tadi saya dibawa ke Paulus, keluar dari tema, Anda membenarkan. Loh, ini masih masuk tema Paulus loh. Ini topiknya kan di mana orang beriman itu Kristen atau Muslim. Tadi kan aku nunjukin orang-orang Al-Buruj itu disebut sebagai orang mukmin. Ada dalilnya apa? Al-Quran. Terus Ibnu Ishaq mencatat mereka ibadah hari Minggu. Saya tanya, kamu nggak tahu kenapa hari Minggu? Terus ternyata ada tulisan Trinitas, kamu nggak ketemu. Kamu nunjukin kitab Sirah Nabawiyah. Malah Sirah Nabawiyah ada nama Paulus. Sementara Paulus itu kalian bantah terus. Kalian bantah Paulus itu nabi palsu. Rasul palsu. Ternyata di kitab yang ada di HP-mu sendiri itu ada Paulus. Sudah, Kan narasinya bagaimana? apa yang panjang? Sekarang begini. Itu kita kembali lagi ke Al-Quran tadi. Bagaimana kok bisa orang-orang yang ibadah hari Minggu, terus mereka beriman kepada ajaran Trinitas. Yang nulis Trinitas bukan orang Kristen loh ya, ingat ya. Itu tadi ditulis oleh Ibnu Ishaq ya. Terlepas kamu percaya atau enggak, saya udah menunjukkan itu adalah terjemahan dari Oxford University, yang menerjemahkan adalah para profesor terbaik di Arab. Dia menulis Trinity. Loh, dia tulis Trinity. Kalau kamu nggak percaya Trinity lagi, kamu kan saya kasih tahu tadi, buka channel Al-Hafi. Silakan dengar, di situ dalam bahasa Indonesianya juga ada Trinitas. Artinya apa yang dituliskan para profesor dan penerjemah tadi itu justru berkorelasi. Nah, ini yang mau saya tunjukin. Tadi kan kamu nggak tahu nama pemuda itu siapa. Itu adalah Abdullah bin Samir, ya. Itu adalah santo di kami di gereja Ortodoks dan Katolik.
Ya. Boleh ikut tunjukkan datanya, Bahkan bro? di gereja Protestantan masih diperingati. Nih, Bro, langsung lihat. tunjukkan datanya Lihat. aja supaya. Hah? Langsung tunjukkan datanya supaya. Tunggu dulu. Kelihatan? Loh, ini Nah, sebentar, saya sebentar, kapan bro bilang? aja. Coba. Kelihatan nggak? Ya. Iya. Ini tokohnya. Namanya Santo Aretas. Makanya tadi namanya Abdullah Harid. Abdullah Al-Harid bin Al-Samir namanya. Ya. Ini diperingati oleh gereja Ortodok dan Katolik hingga hari ini ya. Dia dibakar oleh siapa? Ini rajanya, lihat. Rajanya tadi kutunjukin dalam apa? Ini Yang tadi kamu bacain rajanya namanya siapa? Dunuas kan? Jawab ini. Iya, betul, sama, Dunuas sama. bukan? Betul. Betul. Sama. Tahunnya sama. berapa? Lihat. Saya turun aja kalau Sama gini. nggak? Loh, Oke, kok silakan turun? bro aja ditanggapi, silakan. Ini kamu malah dongeng saya yang sudah dengarkan. Ini kamu bertanya, pertanyaan simpel aja ini kayak aku- di awal-awal, bro. Bukan, Itu. bukan. Gini, Aku gini. menunjukkan- Bro, aku bro menunjukkan Kayapas. korelasi. Gini. Gimana? Bro Kayapas memberikan dalil dari pertanyaannya, di mana bro, ketika ditanya tadi kan bro, ingin dia membuktikan. Jadi dia buktikan dasar pertanyaan itu. Sekarang bro aja Ini gimana channel menanggapi? Katolik ya. Silakan. Channel Katolik juga mengatakan orang ini yang disebut sebagai Santo Al-Harid ya, ini dibakar. Tulisannya. Ini kok Ini cerita yang ada dalam Quranmu loh, bro. Gimana sih? sekarang ini keadaannya kamu bertanya, saya menjawab itu loh. Ini cerita dalam Quranmu loh, bro. Makanya tadi ada istilah yang namanya Ashabul Ukhdud. Orang-orang ini dibunuh di paret, dipersekusi di paret. Di paret Ukhdud itu artinya paret, bener nggak? Diskusi di tempat Kristen ya, tidak ada keadilan Nah, memang ini di mau situ. kabur nih. Aduh. Loh, enggak, Oke. saya akan kabur. Ngapain Silakan kabur? ditanya aja bro Kayapas, tanya. Nggak akan ada keadilan kalau diskusi sama di room Ya, Kristen ini. bentar. Saya mau nanya lagi. Tadi namanya nggak tahu. Raja yang membunuh peristiwa Ashabul Ukhdud itu siapa namanya? Bro, Asyiro An-Nabawi Ibni Ishaq. Coba bro. Aduh, kok kembali lagi. Loh, kamu kan selain baca Inggris yang tidak saya tahu, sengaja kamu menyimpan di sana. Saya dari tadi tidak membawa data Arab, bro. Saya tidak membawa data Arab yang dapat membingungkan Anda gitu. Aduh. Yaudah ini aku tanya yang simpel aja. Nama raja yang membantai itu siapa, bro? Nama raja yang membantai orang-orang Kristen tadi namanya siapa? Nah, saya di awal sudah mengatakan ya, saya di awal sudah mengatakan bahwa sirah itu bertebaran yang namanya riwayat dhaif. Kenapa? Karena itu ya dikumpulkan untuk menjelaskan cerita-cerita umat terdahulu, untuk cerita-cerita hal-hal yang berkaitan sebelum Nabi diutus, itu terkumpul semua. Jadi riwayat-riwayat yang dhaif itu terkumpul di sirah. Nanti riwayat itu akan dijelaskan, contoh kalau Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir tafsirnya itu kan banyak riwayat dhaif itu. Dijelaskan di kitab satunya oleh beliau, namanya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi kalau kamu bisa bawa original teksnya seumpama, kamu persiapan dulu. Karena kalau kamu membawa Inggris yang tidak saya pahami, berarti kamu kan takiyah itu, bro. Ya udah gini. Anggaplah gini. Saya nggak apa-apa. Anggaplah semua tadi yang saya kasih itu data palsu ya. Anggaplah saya berdusta. Anggap. Saya lanjutkan pertanyaan saya aja. Ya anggaplah tadi data palsu, nggak apa-apa. Kamu tuduh saya data palsu nggak apa-apa ya. Teksnya. Nggak apa-apa, ya kamu bilang aja saya data palsu, nggak apa-apa. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Sebentar, ini waktunya berjalan loh. Kamu nggak menyelesaikan ini misi dong. Ya, siapa nama raja yang membantai orang-orang Kristen tadi? Dunuas. Ternyata sama juga nih. Iya, di tafsir seperti itu tulisnya. Ternyata sama nih. Nih, Dunuas. Iya, terus. Kan sudah saya jawab. Iya, karena tidak mungkin mereka ini mempunyai keimanan yang berbeda dengan kami. Sementara kami tetap memperingati mereka sebagai orang suci dan diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Kan klaim Anda ya. Loh, kok klaim Anda? Ini loh. Kamu mau aku tunjukin lagi buku purba sebelum ini apa? Sebentar.
Ini Sebentar, apa? kamu bisa ketemu dimanapun, bahkan Wikipedia pun menjelaskan ya. Kita pakai yang wiki-wiki lah ya. Ini menjelaskan Santo Aretas ini adalah orang Kristen. Ya, bagaimana mungkin ini dikutip sama Quran? Ini santo kami dikutip sama kalian dan masuk jadi ayat Quran. Dan mereka disebut sebagai orang mukmin. Padahal orang ini loh, lihat ini. Lihat ya, saya zoom wajahnya. Orang ini ya, dia nyembah Yesus. Tapi dia disebut orang mukmin di dalam Al-Qur'anmu, Bro. Gak percaya? Pertanyaannya apa ini terus, Bro? Ini kan saya menjawab, Bro. Kamu bertanya gitu loh. Lah iya, makanya kamu dari tadi ngomong terus. Sabar dong. Kalau santai kita santai juga. Ini orang nyembah Yesus, tapi masuk ke dalam surat Al-Buruj. Berarti bagaimana keimanan Muslim? Itu loh. Coba jelaskan. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana tuh? Ini Santo Aretas ini adalah Abdullah ibn Al-Samir yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya, ya, dia disebut sebagai orang mukmin dan pengikutnya. Ya. Jadi, dia ini nyembah Yesus atau enggak? Itu aja jawabannya. Pertanyaannya itu aja. Ini orang nyembah Yesus atau enggak? Itu aja. Pertanyaannya itu salah sebenarnya, Bro. Karena gini, kamu mengkaitkan Santo tadi dengan surah Al-Buruj. Saya membaca surah Al-Buruj itu bukan hanya sekali, Bro. Tidak ada penjelasan tentang santo-santo kamu itu. Di mana ada ayat tentang santo itu di mana, Bro? Ya nggak ada lah santo di Islam. Maksudnya ini begini, kisah ini kisah itu kan nama aslinya Al-Haris bin Ka'ab ya. Al-Haris bin Ka'ab itu nama aslinya itu. Sekarang saya lihat di dalam ini kisah martir di gereja. Orang ini nyembah Yesus, makanya ibadah hari Minggu. Orang ini beriman kepada Tritunggal menurut Ibnu Ishaq, ya. Orang ini selalu diperingati gereja Ortodoks, Lutheran maupun gereja Katolik setiap tanggal 24 Oktober. Karena dia dianggap sebagai tokoh penting dan martir. Bagaimana mungkin orang hilang suaranya, Bro, kayak Mas. Loh, suaranya dimakan Roh Kudus, Bro. Suaranya hilang. Halo? Halo. Dengar. Ya. Udah. Kembali. Ulangi dulu sekitar 2 kalimat tadi. Bagaimana mungkin? Sebentar. Oh, sorry. Bagaimana mungkin tokoh yang menyembah manusia bernama Yesus ini disebut sebagai orang mukmin oleh Al-Quran yang notabene adalah kitab suci orang Islam? Silakan dijawab. Oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut santo, Bro. Kan pertanyaan Anda itu bagaimana mungkin? Ya, Al-Quran nggak ada santo, tapi tokoh ini yang dibunuh Nuwas ini tokoh faktual. Ini kok dipotong-potong sih saya jawab sih? Biar dulu, Bro, kayak Mas. Ya. Oh iya, selesaikan ini waktunya Tafadol. lagi. Habis itu nanti closing statement 3 menit selesai. Iya, gitu loh. Kamu selesaikan dulu pertanyaannya, nanti saya jawab. Biar enak. Ya, silakan jelaskan. Nah, jelaskan. Oke, yang pertama, kayak pas itu bertanya gini, teman-teman. Ini pertanyaannya sebenarnya gabrul ini. Gini pertanyaannya. Bagaimana mungkin ya Santo atau Al-Harisah bin Ka'ab dalam Wikipedia yang dia sebutkan barusan, nah, itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang beriman. Itu pertanyaannya. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada, di Al-Harisah bin Ka'ab itu tidak ada, Bro. Di sini cuma menjelaskan ma yaf'aluna bil mu'minina. Di sana tidak dijelaskan, santo itu tidak dijelaskan. Jadi jangan ngadi-ngadi pertanyaannya itu, gitu loh. Kalau Anda merujuk kepada Imam Ibnu Ishaq, ya, saya punya data primernya, saya punya data Arabnya, tunjukkan saya data primernya. Karena teman-teman Kristen itu kalau diskusi pasti pakai terjemahan tuh. Mungkin sampean punya terjemahannya, terjemahan Indonesianya, biar bisa dibaca bareng-bareng di sini. Bahwa dia berpaham Trinitas lah, dia menyembah Yesus lah. Tunjukkan dulu di Ibnu Ishaq itu di mana, seperti itu. Baru Anda bernarasi. Gitu, narasi dulu dalil kebelakangan, kan lucu ini. Udah. Silakan ya. Bro. Ya, ini dalam
Katolik.org saja menulis tokoh ini namanya Abdullah ibn Al-Tamir. Ya, Abdullah ibn Al-Tamir, sama seperti Ibnu Ishaq. Dan orang ini dibunuh oleh siapa? Namanya Dunuas, sama seperti Ibnu Ishaq. Jadi tokoh ini sama, ini tokoh Kristen, Makanya ini ditulis dalam situsnya Katolik. Saya belum pakai ortodok ya, karena kamu tak akan lebih bingung lagi, ya. Nah, tokoh ini bagaimana mungkin tokoh ini disebut sebagai orang mukmin, gitu loh. Ini disebut sebagai orang mukmin, padahal dia nyembah Yesus, beriman kepada Tritunggal, ibadah pada hari Minggu. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, karena dia mati dan bangkit pada hari Minggu. Gitu loh. Justru titik kuncinya, kalau kamu tadi bisa jawab kenapa orang Nasrani ibadah hari Minggu, mungkin aku bisa akan cari jalan lain. Kamu nggak bisa menjelaskan kenapa orang-orang Nasrani itu ibadah pada hari Minggu tadi. Di situ. Nah ini kamu udah kebingungan. Karena orang yang dibunuh sama Dunuas ini adalah Abdullah ibn Al-Tamir atau yang disebut sebagai Santo Aretas tadi. Itu. Nah ini aku belum pakai yang lain lagi ya. Kita pakai buku purba. Pertanyaannya apa ini bro? Jangan panjang-panjang bro. Gak apa-apa, ini sekalian pengajaran bro. Loh, jangan gitu. Ini harus konsisten diskusinya gitu. Masih loh. Ada mau ditanya bro, Metatron atau sudah selesai? Apa ya? Teman-teman ada yang mau nitip pertanyaan? Oke, saya pikir udah bingung juga dia. Saya pikir ya udah. Kita ini aja ya. Akhiri aja. Udah tanya gak bisa kok. Malah bingung. Iya, aja ya. 2 menit cukup, 3 menit. 2 menit atau aja ada Ustaz Najah mau sampaikan? Kita kasih toleransi waktu. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai saya buka Arabnya ya. Arab Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Mengenai Faimiyun ya. Faimiyun yang belajar kepada seorang pendeta itu. Di sini tidak ada penjelasan mengenai bahwa pemuda yang belajar itu memahami apa namanya itu ya, Trinitas lah, bahwa yang Trinitas ini yang disebut dalam surah Al-Burud itu tidak ada teman-teman. Jadi kita harus objektif, makanya saya akan mengasih waktu sekitar 2 jam ya sebelum berdiskusi itu. Kamu itu kalau memang saya dilarang membawa Arabnya, kamu jangan bawa Inggris. Seharusnya terjemahkan dulu biar kita tahu halamannya berapa, cetakan apa. The life of Rasulullah dengan Sirah An-Nabawiyah itu sama bro. Sirah An-Nabawiyah itu artinya sejarah kehidupan Rasulullah. Sama, itu dikatakan beda kata kamu kan gabrul namanya bro. Lucu gitu loh. Saya sampai bawa Arabnya, ini saya buka di bab yang Anda baca, itu saya tidak menemukan. Jadi gimana ini bro? Gitu loh. Jadi yang jelas lah kalau bawa kalau bawa data, jangan bernarasi dulu, data kemudian, jangan. Datanya boleh ditunjukkan buku Arabnya itu bab yang samanya di mana Pak? Biar nanti bisa divalidasi orang yang nonton live nggak apa-apa supaya oh ini Arabnya di halaman yang tadi itu nggak apa-apa Pak. Kita kasih waktu. Oke. Nih. Nah silakan. Jadi halaman sekian buku ini bahasa Arab, bahasanya gini, langsung terjemahkan aja bila penting. Ini supaya orang tahu Pak. Jadi Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi al-Madani. Ini ya. Jenengan buka dari halaman 34. Halaman 34. Repot ini kalau pegang HP 2 ini. Nah, mungkin halamannya bukunya ditunjukkan karena kan orang Kristen pun adanya yang bisa bahasa Arab. Jadi nanti bisa dikonfirmasi. Seharusnya teman-teman yang Kristen atau apapun yang bisa bahasa Arab bisa nanti di komen lah di video Erben atau di video manapun bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Pak Najah ini ya. Namanya diskusi ya, kita validasi sama-sama lah yang tahu.
Kalau data primer kayak gini ditolak ya tahu lah guys. Mungkin Iya, hanya artinya bukunya itu kan Pak Naja bisa sebutkan. Bukunya ini judulnya, penerbitnya ini, halaman sekian. Nah, ini halaman 34 ya. Halaman 34 Anda baca itu cerita tentang pemuda yang belajar sihir itu, yang menjadi utusan raja itu. Ini kitabnya ini ya. Ini kulitnya ini. Sirah An-Nabawiyah ini karya betul Imam. ini. Ada yang bisa terjemahin katanya ini. Bisa nggak kita suruh orang nerjemahin, Pak? Iya, coba ini takutnya dikira bukan kitabnya Ibnu Ishaq ini ya. Ya. Monggo yang Alam Purba saya coba ya. Mana nih Alam Purba ini? Nggak ada pun. Naik. Ini kalau naik Alam Purba. Kalau memang kau bisa bahasa Arab. Udahlah itu, nanti biar divalidasi aja bro, lanjut aja. Ini hak kokohu, ini ya, yang mentahkik ini namanya Ahmad Farid Al-Mazidi. Yang mentahkik. Mentahkik itu artinya lafat-lafatnya takut ada yang salah dengan kitab primernya gitu. Artinya mentahkik itu. Ini Darul Kutub Al-Ilmiyah bro percetakannya. Darul Kutub Al-Ilmiyah ini ya. Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Lebanon ini. Ini Izza Khadijah ini bisa bahasa Arab, bisa terjemahkan nggak? Ini Lebanon. Astagfirullah. Ini. Jadi kalau data primer kayak gini ditolak ya tahu lah bro. Oke teman-teman, nanti bisa divalidasi ya. Yang bisa bahasa Arab monggo. Makanya saya dari awal kenapa udah bawa data-data dari Arab. Mungkin gini aja Pak Najah. Jadi data sudah saling menunjukkan kita semua sudah dewasa untuk menilai, gak apa-apa. Mungkin kata penutup lah dari Pak Najah dulu, baru nanti dari Bro Metalapron. Berapa menit butuhnya? 2 menit cukup? 2 menit aja. Oke, 2 menit aja. Tapi kesimpulan dari apa yang sudah dibicarakan aja ya. Habis ini nanti baru naik yang menunggu di bawah ya, sabar ya. Oke, silakan, Bro Najah. 2 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitulah teman-teman ya. Ketika kita berdiskusi itu harus bawa data primernya dulu baru terjemahannya. Tentang Nasrani Najran ya, yang diklaim oleh teman kita Mas Kayapas ini adalah pemahaman. Ini maksudnya Nasrani Najran yang dibakar di dalam surah Al-Burud. Kan sebenarnya itu tuh yang ditanyain sama Mas Kayapas. Bahwa di dalam surah Al-Buruj ada ayat yang mengatakan Nasrani Najran ini orang-orang yang beriman. Nah, yang beriman itu salah satunya, kata Mas Kayapas itu adalah Al-Haris tersebut bin Ka'ab ya. Yang disebutkan itu. Sedangkan saya meminta data primer belum ya, mungkin nantilah kalau pertemuan selanjutnya bisa dibawa data primernya dari Islam, apalagi kalau dari Kristen ya saya nanti kalau saya bawa dari Islam, oh itu kan dari agama Anda bro kan gitu nantinya. Bawa yang dari Islam, yang lain agama, bahwa maksud yang bil mukminina, orang-orang yang beriman yang disiksa oleh orang yang beragama Yahudi dalam surah Al-Buruj sehingga disebut ashabul ukhdud ya, orang-orang yang dibakar di parit, itu salah satunya Al-Harith bin Ka'ab tersebut. Di Wikipedia yang kamu tunjukkan, di data keislaman itu menerangkan bahwa dia itu penyembah Yesus, bahwa dia itu pemahamannya Trinitas. Baru kita deal gitu loh. Kalau data yang memahami dia penyembah Yesus, yang memahami dia itu Trinitas, kamu bawa dari Kristen. Kan lucu, narasinya dibawa dari Islam. Tapi data lengkapnya dibawa dari Kristen. Ini kan campur aduk namanya. Sehingga tidak ketemu kebenarannya. Seharusnya kalau Anda konsisten menggunakan data Islam, Ibnu Ishaq contohnya. Nanti pertemuan kedua bro, kalau Anda ingin berdiskusi lagi, ayo kita jangan bawa bahasa yang kita paham. Pakai langsung rupanya Arab ada terjemahannya, Inggris ada terjemahannya, itu bagus. Seperti itu. Karena Anda tadi sudah ketahuan berbohong. Tadi mengatakan
Dafar ternyata Amar gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih. Metatron 2 menit. Ya, Shalom. Selamat malam. Boleh, Terima kalau kasih. mau buka kamera juga boleh. Ya, terima kasih buat teman saya Naja ini atas udah jadi tandem debat ya. Tapi cukup adem malam hari ini. Ya, saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya tidak memaksakan keimanan saya kepada Anda. Tapi saya hanya menyajikan data yang saya baca dari dan sumber-sumber primer dari agama Anda, salah satunya Al-Quran, dan tadi adalah Ibnu Ishaq yang sejarah tertua Islam ya. Saya juga cukup kaget menemukan tulisan itu. Saya tidak mendapatkan dari mana-mana karena saya mencintai tulisan Ibnu Ishaq. Ternyata memang orang Kristen yang beribadah pada hari Minggu ya. Kami cukup bisa menjelaskan kenapa ibadah hari Minggu, karena memang Allah kami itu bangkit mengalahkan maut pada hari ketiga. Tidak seperti tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah dari orang lain ya. Dan dia bisa menebus, dia menepati janjinya. Sehingga termasuk ini, orang-orang Najran ini juga orang-orang yang ditebus. Sehingga nama-nama mereka diperingati. Faimiyun dan siapa tadi namanya, Abdullah Ibn Samir, yang juga menjadi santo di gereja Kristen. Kalau dia bukan tokoh siapa-siapa, tidak mungkin kita peringati, ya. Tidak mungkin kita memperingati tokoh dari Saksi Yehova atau Santo Arius, nggak ada Arius. Nestorius nggak ada. Justru karena dia adalah pemahaman yang benar, dia selalu kita ingat karena dia bisa mengajarkan ajaran yang benar. Nah, saya cukup kagum juga dengan Al-Quran bisa mengutip kisah-kisah mereka sebagai kisah orang-orang beriman ya, mukmin. Bahkan bukan cuma satu ini, ada kalau kalian tahu namanya Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda yang masuk ke dalam gua. Itu juga adalah kisah nyata yang berasal dari ajaran Kristen. Tadi kalau kebetulan saya capture jarinya Ustadz Wahfi tadi waktu ada tulisan Paulus. Oh, cepatkan dulu. Oh iya. Kalau ada tulisan Paulus ya tadi itu di situ ada tulisan tentang Seven Sleeper, dan itu juga emang adalah orang Kristen penyembah Yesus. Oke. Jadi ya itu saja teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih kawan-kawan. Data sudah disajikan, sanggahan sudah disajikan. Andalah yang dewasa memutuskan apa yang Anda harus pertimbangkan. Data yang disajikan silakan cari bukunya, silakan terjemahkan, jumpai orang-orang yang bisa bahasa Arab. Kalau itu bahasa Arab, jumpai orang yang bisa bahasa Inggris. Kalau itu bahasa Inggris. Data di zaman sekarang tidak bisa lagi ditutupi karena ini adalah zaman internet. Selamat datang di dialog yang penuh adem ayem, perbedaan tetap perbedaan. Kitalah yang berbeda untuk memikirkannya sehingga kita menjadi sama. Haleluya. Terima kasih Bro Naja, terima kasih Metatron. Anda orang hebat sesuai dengan apa yang Anda sudah sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber.